Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Saya akan mempresentasikan ada 2 materi, yaitu cara buka toko di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain, dan scrap Baliomall ke Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Enggak nggak sih? Ya, Mas? Cek. Udah keras belum? Udah ya? Oke, untuk materi yang pertama yaitu bagaimana membuat toko di Tokopedia. Sebelumnya teman-teman kan juga udah dikasih materi tentang bagaimana mencari supplier, terus mencari produk. Nah, setelah teman-teman udah menemukan supplier dan menemukan produk yang diinginkan, otomatis teman-teman juga harus tahu kemana sih barang ini atau produk ini kita jual, yaitu dengan cara kita membuka toko di marketplace, misal Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, untuk yang kasus ini, saya mencontohkan buka tokonya itu di Tokopedia. Yang pertama, teman-teman tuh bisa masuk di websitenya Tokopedia, yaitu www.tokopedia.com. Kemudian di pojok kanan atas, yaitu ada klik daftar, kemudian masukkan email atau nomor telepon milik teman-teman, bisa milih email atau nomor telepon. Untuk contoh ini menggunakan telepon, nomor telepon. Kemudian ada pertanyaan apakah benar nomor Anda, klik ya benar, kemudian muncul pilih metode verifikasi. Nah, metode verifikasi ini biasanya ada bisa melalui SMS atau telepon. Kemudian teman-teman bisa masukkan kode verifikasinya. Apabila sudah terverifikasi, di situ teman-teman diminta untuk masukkan nama lengkap, yaitu nama lengkap di sini itu tuh nama owner pemilik tokonya gitu, bukan nama tokonya. Kemudian muncul slide seperti ini, di pojok kanan atas bisa dilihat diminta untuk melengkapi nggak bisa digeser. Melengkapi profil. Yang pertama itu tambahkan email, melengkapi emailnya itu, kemudian membuat kata sandi, terus menambahkan PIN, kemudian memilih jenis kelamin laki atau perempuan, ownernya itu. Ketika sudah selesai, di pojok kanan atas ada tulisan buka toko, kita klik. Kemudian, nah yang di sini ini adalah nama toko yang akan kita buka. Bisa Sarangheo, Soge Bareng, kayak gitu. Nah, di bawahnya lagi itu ada alamat. Namun alamat ini bukan alamatnya teman-teman. Jadi alamatnya ini disesuaikan dengan supplier. Supplier mana yang udah teman-teman pilih gitu. Kenapa gitu? Karena yang mengirim barang itu kan suppliernya bukan kita. Misal kalau ada yang kita ada di Banyuwangi, terus supplier kita ada di Jakarta, terus pembeli kita ada di Banyuwangi, otomatis barang kan dikirim dari Jakarta, ongkos kirimnya kan menyesuaikan. Kalau alamatnya di Banyuwangi, otomatis kan lebih murah, padahal yang mengirim barang itu supplier yang di Jakarta gitu. Kemudian setelah kita klik buka toko itu, muncul tambah toko, tapi ada juga di bawahnya ke halaman toko. Kita tambah produk. Kita klik yang ke halaman toko dulu. Nah,
muncul seperti ini, tapi bisa dilihat toko di sini ada tulisan toko Anda belum aktif. Kenapa belum aktif? Ya karena kita belum melakukan transaksi jual beli. Apalagi kita juga belum mengupload produk. Kita harus melengkapi profil toko kita dulu. Kemudian kita kembali lagi di pojok kanan atas itu nanti ada tulisannya Bong. Terus kita klik pengaturan, yang di mana itu kita harus melengkapi profil kita seperti mengganti foto profil, terus menambahkan alamat, bisa diingat lagi kalau daftar alamat itu adalah daftar alamat supplier ya. Terus pembayaran ini ada materi lagi, maksudnya materi terpisah dari ini. Kemudian rekening bank. Rekening bank ini adalah rekening yang khusus dibuat untuk toko yang akan kita buka di Tokopedia ini, karena transaksinya antara jual beli itu akan masuk ke rekening yang kita daftarkan. Setelah selesai mendaftarkan, kita kembali ke pengaturan toko, yang di mana nah, di sini kita mengedit tentang informasi toko kita. Kan kadang kita kalau mencari toko di marketplace ada informasi tentang jam operasionalnya, deskripsinya, seperti itu kan. Nah, ini di sini kita membahas tentang itu. Bisa dilihat, di situ ada nama toko, ini sesuai dengan kalian mau memberi nama apa, terus mengisi slogannya, deskripsinya, seperti itu. Kemudian di sini ada statusnya buka toko. Kan kalau di Shopee-nya Sarangheo itu jam operasionalnya hari Senin sampai hari Sabtu di jam 7 sampai jam 5. Dan hari Minggunya itu libur. Nah, itu kita bisa pilih. Seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti foto profilnya seperti ini, yang ada ini. Terus ini etalase. Etalase yang dimaksud di sini kan toko itu memiliki kategori. Misalnya kalau toko itu menjual alat kecantik kosmetik kayak gitu. Tapi kan kosmetik ini berbagai merek. Misal ada Wardah, Emina, Purbasari kayak gitu kan. Nah, fungsinya etalase tuh di sini kita membagikan ada produk Wardah nih, ada Purbasari nih kayak gitu. Nah, di sini ada juga catatan yang dimana kita bisa mengisi misal aturan return, misalnya terus di bawahnya isi catatannya itu kita tidak menerima return, atau kayak kalau mau bisa menerima return pun ada syarat dan ketentuan yang berlaku seperti itu. Kalau lokasi juga yang seperti sebelum-sebelumnya, lokasinya ingat lagi lokasinya lokasi suppliernya. Nah, untuk pengiriman ini juga perlu diperhatikan ya teman-teman, karena untuk pengiriman ini kita harus mensinkronkan dengan yang supplier kerjasama. Misal supplier kita kerjasama dengan JNT, JNE. Nah, kita tuh harus ikut mendaftarkan JNT dan JNE itu dengan cara mencontreng. Ini kan ada kotak-kotak kayak gini. Nah, mencontreng itu terus disimpan gitu. Nah, itu yang cara buka toko di Tokopedia. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang cara scrap
produk dari Baleo Mall ke toko, kamu di Shopee, terus bisa Tokopedia, Blibli, dan lain-lain. Sebelumnya, scrap itu apa sih? Scrap itu proses pengambilan data dari sebuah website. Websitenya tuh apa sih? Kalau punya kita tuh websitenya ya contohnya Baleo Mall itu gitu. Terus bagaimana sih kita men-scrap data itu? Yang pertama, kalian login ke akun Baleo Mall kalian, kemudian cari supplier yang udah kalian tentukan, yang emang udah biasa kalian mencari produk di situ. Kemudian dihubungkan ini ada tulisan hubungkan. Ketika sudah terhubung, perlu diingat di sini kan ada 6 produk yang udah kita pilih di toko supplier itu ya. Terus kita klik profil, terus profil saya scroll ke bawah, ada kiri paling bawah namanya scrap. Nah, di situ muncul supplier yang udah terhubung dengan kita. Terus klik scrap ini, kemudian teman-teman diminta untuk membuat folder dulu biar mempermudah menyimpan datanya nanti. Pertama ya buat folder seperti biasanya pasti teman-teman udah bisa ya. Terus kayak kasih keterangannya scrap Baleo Mall ke Shopee kayak gitu. Di situ muncul. Nah, kalau di Shopee ini emang dia memiliki beberapa template. Misalkan tadi kan 6 produk ya. 6 produk itu ada 4 kategori. Nah, kalau kategorinya tuh kalau yang di Shopee itu fashion muslim, pakaian pria, ibu dan bayi, perlengkapan rumah. Nah, kalau fashion muslim itu yang tadi kan kerudung, terus pakaian pria, jam tangan itu, ibu dan bayi, perlengkapan bayi itu, terus kalau yang perlengkapan rumah ini, lemari. Nah, kalau di Tokopedia lebih simpel, dia maksudnya 6 produk itu dijadikan satu file. Kalau di Shopee ini dijadikan beberapa kategori gitu. Kemudian, gimana sih scrap-nya itu maksudnya? Kita klik tulisan Shopee, kemudian otomatis mendownload, ini dia, mendownload datanya. Kemudian kita pergi ke file dokumen download untuk copy paste, kita taruh di folder yang udah kita buat tadi, yaitu yang tulisannya scrap Baleo Mall ke Shopee. Ketika sudah ke download, kita buka, yaitu muncul seperti ini. Nah, tadi kan yang kita klik kan untuk pakaian muslim, yaitu hijab testing. Hijab testing ini nama barangnya. Nanti setelah itu kita bisa geser ke kanan. Yang dimana tulisan merah seperti ini, yang wajib, artinya itu emang wajib diisi. Ini untuk berat. Beratnya kita lihat di mana sih? Lihatnya geser lagi ke kiri, yaitu di foto dan produk. Yang dimana di sini tulisan 100, nanti kita copy paste aja. Nanti jadi seperti ini. Nah, sebenarnya scrap ini buat apa sih gitu? Scrap ini tuh buat pedoman kita untuk misal kalau kita jualan di Tokopedia, di Shopee, karena di file scrap itu isinya tuh tentang kayak misal ada jam tangan gitu kan, ada kerudung, ada lemari. Nah, itu tuh informasinya tentang kayak beratnya berapa sih, ukurannya berapa sih kayak gitu. Ada garansinya nggak sih gitu. Terus kalau yang scrap ini juga kayak udah ada website yang kita gambarnya itu. Jadi kita ngupload produk ya udah sesuai dengan file yang di scrap itu gitu. Jadi itu emang pedoman kita untuk berjualan di Shopee atau Tokopedia itu. Sekian presentasi dari saya. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih.
Untuk Mbak Marketplace sama Mas ini wajib tanya ya. Mungkin dari Mbak Ita, Mbak Jiun, di Marketplace. Mbak mau nanya. Yuk, Mbak Ita, monggo. Aku mau nanya, Mbak Wahyu, menurut sampean jadi kita itu tadi kan aku dengar kayak misalnya kayak file tak apa gitu. Sing sampean menjelaskan perbandingan Tokopedia sama Shopee nih yo kan. Nah, menurut sampean kita jualan itu lebih worth it-an di Tokopedia apa di Shopee untuk saat ini, Mbak? Udah, itu saya pertanyaanku. Baik, sebenarnya tadi itu bukan membandingkan ya Mbak, itu membandingkan tentang filenya, bukan tentang penjualan antara Tokopedia atau Shopee. Kalau yang saya jelaskan tadi itu, di Tokopedia lebih simple filenya gara-gara walaupun ada 10 produk nih, ada 15 produk ini, itu dijadikan satu file. Nah, kalau yang di Shopee, itu harus berdasarkan kategori. Jadi kayak dipisah-pisah walaupun ada 10 produk. Nah, itu kayak harus sesuai dengan kategorinya gitu. Nah, kalau yang ditanyakan misal ya saya sekalian jawab juga ya. Lebih worth it mana jualan di Tokopedia atau di Shopee? Kalau setahu saya, pengalaman saya di lingkungan saya itu lebih memilih ke Shopee. Karena kenapa Shopee? Harganya itu emang bersaing, Mbak. Terus kalau di Shopee itu kita ya udah suka-suka kita kalau kalau aku mau beli sesuatu ya udah pasti ada harga yang paling murah. Pilihannya tuh banyak atau paling mahal, pilihannya tuh banyak. Kalau di Tokopedia itu saya juga pernah belanja di Tokopedia untuk produknya itu dan tokonya bisa dihitung, maksudnya bukan dihitung gitu sih, maksudnya lebih banyak di Shopee. Jadi orang tuh luasa memilih itu di Shopee. Jadi mungkin lebih ke Shopee sih Mbak, gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama. Yang lain, Mbak Marketplace sini, Mbak Surabaya. Mungkin dari tim kreator ada yang ditanyakan untuk Mbak Wahyu, Mbak Amina, Mas Iska, Dewi, Yona ini, Mas Aal, Mas Badian. Yuk tanya. Halo Mbak, nggak ada yang tanya ta? Kalau enggak, Mbak Wahyu coba tanyai teman-teman. Karena nggak ada yang tanya, jadi Mbak Wahyu yang nanyain. Ayo Mbak.
mungkin udah pada ngerti, Mbak. Iya, nggak apa. Mbak Wahyu tanyain. Mungkin ada masukan dari Mbak sama Mas-masnya. Aku juga bingung mau nanya apa. Mungkin yang saya tahu Mas Difka biasanya atau Mbak Dewi mau tanya tentang materi saya mungkin. Halo, Mas Difka udah ngerti belum ya tentang materi yang aku sampaikan tentang scrap gitu? Kalau udah ngerti atau belum? Kalau belum bisa tanya, kalau udah ngerti bisa jelasin lagi. Siapa tahu teman-teman dengan penjelasan 2 orang lebih ngerti gitu. Kalau bisa. Kasih. Halo, Mas Dika hadir? Halo, Dewi sama Dika? Halo, Halo, halo ya, oke. Perlu diulang lagi, Mas Dika? ya Mbak. Ya, mungkin pertanyaan dari Mbak Wahyu bisa diulangi atau enggak? Mau nanya, udah ngerti apa belum? Kalau belum bisa ada yang ditanyain. Kalau udah ngerti, bisa menjelaskan lagi tentang scrap. Siapa tahu Mas Difka ada tambahan tentang scrap ini. Jadi biar juga teman-teman tahu apa itu scrap lebih banyak mungkin. Siapa tahu ada poin yang nggak aku sampaikan gitu.
Bentar Mbak, packing. Kalau menurutku sih scrap ini buat itu ya Mbak, tool buat ngupload banyak, misal mencari data banyak sih seperti itu. Iya, Mas. Untuk tim marketplace ini nggak ada yang tanya Mbak, biar nggak sepi gymnya Mbak Wayu. Mungkin ada masukan? Yuk Mbak. Ya Mbak Alvina ini, biar saya tanya-tanya. Mbak Wayu tanya, Pak. Iya, Mbak. Untuk kita yang pemula menjadi dropship dari Shopee dan Tokopedia lebih anu mana, Mbak? Lebih anu tuh maksudnya gimana? Ini nggak bisa ngomongnya. Lebih gampang mana deh? Buat kayak kita-kita yang baru belajar dropship. Menurutku ya Mbak, kayaknya sama aja sih. Soalnya dengan itu kan sama-sama marketplace. Itu untuk memilih Shopee atau Tokopedia itu lebih kayak kalian mau lebih bersaing dengan harga atau enggak kayak gitu. Kalau di Shopee kan emang kompetitornya lebih banyak kayak gitu. Soalnya kalau harus milih Shopee atau Tokopedia ya kayak gitu itu kan emang tools-nya itu sama, emang karena sama-sama marketplace gitu, Mbak. Gimana, Mbak? Tapi kata Mbak Wahyu tadi kan kalau Shopee itu
tokonya banyak, yang jual banyak. Apa worth it? Kan kalau toko banyak itu saingannya kita juga banyak gitu. Bakal ada banyak saingan. Itu gimana? Nah, ya, bener. Nah, saya kan juga barusan bilang tergantung tujuan kita gitu kan. Misalnya kita punya barang, kan tahu kalau di Shopee itu kompetitornya banyak. Nah, bisa nggak ya harga kita bersaing dengan Shopee itu dengan yang kompetitornya banyak? Kalau kita harganya lebih mahal, ya nggak usah dikasih tahu lagi, karena kita juga sulit untuk bersaing di situ gitu. Ya tergantung tujuannya Mbak. Maksudnya kayak aku mau di Shopee, berarti hargaku harus di minimal di rata-rata gitu. Kalau di Tokopedia, ya karena emang kompetitornya nggak terlalu banyak seperti di Shopee, jadi lihat itu aja, kita riset harganya juga rata-rata gimana gitu. Tapi kalau emang di Shopee kan emang banyak banget, jadi kita emang harus jeli banget, Mbak. Maksudnya botol misal ada yang 11.000 sampai 20. Nah, produk Mbak ini nih di mana gitu. Kalau produk Mbak masih di rata-rata misalnya di 15.000, ya Mbak bisa di Shopee. Sebenarnya di Tokopedia juga bisa, tapi kalau pengguna Shopee kan emang lebih banyak. Karena juga event-event seperti Shopee itu promosinya di TV lebih memikat gara-gara kan image-nya itu artis-artis Korea. Tokopedia juga iya, tapi tidak sesering Shopee gitu. Kalau kita mau jalan dua-duanya gitu boleh tambah. Boleh, Mbak. Kalau mau jalan dua-duanya ya boleh. Yang penting kita tetap bisa fokus antara dua-duanya. Tapi dengan naruh harga yang sama apa tidak? Apa kita lihat pasarannya dulu di masing-masing marketplace tersebut? Harga yang sama juga boleh, tapi juga enggak juga nggak apa-apa. Soalnya kan kalau di Shopee ada biaya adminnya, di Tokopedia juga ada adminnya. Mbak lihat aja ketentuannya, biaya adminnya tuh berapa gitu. Mbak kan bisa menentukan harganya dari situ. Kalau biaya adminnya sama, ya berarti nggak apa-apa menentukan harganya yang sama. Kalau biaya adminnya mungkin di Shopee atau lebih besar atau lebih kecil, kalau lebih besar berarti harganya lebih mahal di Shopee, atau lebih kecil ya lebih murah di Shopee kayak gitu. Tergantung itunya sih Mbak, biaya adminnya. Kita kan selalu riset biaya admin kan tiap bulan atau beberapa bulan sekali kan berubah-berubah Mbak. Berarti itu juga mengikuti kita ikut program apa aja ya Mbak? Kayak gratis ongkir atau cashback gitu. Iya, kan ada kalau cashback itu waktu itu 1,3%, itu waktu itu di bulan berapa gitu ya saya lihat. Terus gratis ongkir berapa persen kayak gitu. Kan kayak ulang tahunnya Shopee dan Tokopedia beda ya Mbak. Nah, kalau hari ini ulang tahunnya Shopee gitu, otomatis Mbak harus menghitung biaya adminnya. Tapi kalau di Tokopedia mungkin belum gencar-gencarnya, jadi biaya adminnya mungkin normal kayak gitu. Menyesuaikan aja sih Mbak. Oke, siap Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mbak, aku Yona mau tanya ta. Iya, aku Wahyu mau menjawab. Siap. Mbak, gini apa? Bagaimana agar toko kita ini jadi kepercayaan pembeli? Kan kita baru buka toko gitu. Mungkin dari Mbak Wahyu ada strategi atau masukan gitu, Mbak.
Gimana Mas strategi kayak customer percaya sama toko kita gitu ya? Ya mungkin saya sangkut pautin sama materi saya yang pertama itu ya. Soalnya kan materi saya itu gitu. Kan tadi waktu buka toko itu kita harus mengisi lengkap kayak deskripsinya, jam kerjanya, terus gimana peraturannya, misal ada peraturan return-nya, kayak gitu-gitu. Mungkin dengan adanya kejelasan, toko ini jelas nih, kalau mau return tuh gini, kalau mau beli nih gini, jam operasionalnya itu jam 7 sampai jam 5, mungkin gitu. Mungkin orang sedikit, maksudnya akan melirik toko kita daripada yang toko kita itu tidak diisi deskripsi apapun, peraturannya nggak ada, kayak gitu tuh mungkin orang lebih memilih dengan adanya kejelasan toko kita gitu. Mesti kayak yang saya jelasin tadi, kayak deskripsinya apa, ini toko apa, terus kalau return tuh gimana, kayak gitu Mas. Gimana Mas? Baik Mbak, udah jelas, udah paham. Makasih. Sama-sama. Tes, tes. Terus, iya. Mbak Wahyu, saya mau tanya. Bisa itu kan? Nggak jelas soalnya. Bukan mau tanya sih. Iya sama aja sih. Aku butuh masukan dong. Wes lu. Mbak, aku butuh masukan dong cara dapat performa yang tinggi di Tokopedia itu. Cara dapat toko kita ini dapat performa yang tinggi gitu Mbak di Tokopedia. Aku butuh masukannya Mbak. Apabila ada yang harus dikerjakan gitu Mbak. Makasih. Ya Mas. Berdasarkan pengalaman saya ya Mas, itu di setiap marketplace itu ada namanya misi. Terus ada juga kayak kalau kita baru jualan itu ada namanya seller mission. Misi kayak suruh ngapain sih kayak gitu. Nah, kalau kemarin itu coba kalian mendekorasi toko. Mendekorasi toko nanti kalian itu misinya itu. Terus performa tokonya akan meningkat. Terus setelah misi yang satu udah selesai, nanti ada misi lagi Mas gitu. Makanya di Tokopedia atau di marketplace itu tuh misalnya kalau walaupun kan kayak Sarang Hiu ini sekarang ini belum itu ya Mas, belum ada penjualan atau pembelian gitu kan. Nah, kita bisa menjalankan misi itu untuk meningkatkan performa toko kita itu. Gimana Mas? Oh iya Mbak, makasih Mbak. Iya, sama-sama. Oh iya Mbak, makasih ya Mbak.
Baik, untuk yang lain apa nggak ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan lagi, mungkin dari Mbak Yani mau bertanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, untuk Mbak Wahyu bisa diakhiri materinya dan ditutup oleh doa. Oke, makasih atas perhatiannya teman-teman dan partisipasinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak mau doa. Terima kasih untuk Mas Al dan Mbak Wahyu yang sudah mengisi materi ini. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup Zoom ini dengan bacaan doa yang dipimpin oleh Mas Diki. Bagaimana Mas Diki? Baca doa terus selesai. Cek. Cek. Iya, dah, betul dah. Cek. Wes dah. Rungu. Oke. Aku akan memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mengakhiri Zoom pada sore hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, pusatkan hati, tundukkan kepala kita, fokus menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat. Amin. Afdal ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innahu sami'un qarib. Amin. Ya qayyal hajat. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.